Bapak, Ibu, Saudara-saudari, rekan muda dan anak-anak yang terkasih. Semoga kita semua selalu sehat, sukacita dan dalam berkat Tuhan. Hari ini hari Rabu tanggal 13 September 2023. Marilah kita berdoa, mendengarkan sabda Tuhan, merenungkan dan meresapkan dalam hidup kita. Marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil suci menurut Lukas, bab 6 ayat 20 sampai 26. Dimuliakanlah Tuhan. Lalu Yesus memandang murid-muridnya dan berkata, "Berbahagialah hai kamu yang miskin, karena kamulah yang empunya kerajaan Allah. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini lapar, karena kamu akan dipuaskan. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini menangis, karena kamu akan tertawa. Berbahagialah kamu jika karena Anak Manusia orang membenci kamu, dan jika mereka mengucilkan kamu dan mencela kamu serta menolak namamu sebagai sesuatu yang jahat. Bersukacitalah pada waktu itu dan bergembiralah, sebab sesungguhnya upahmu besar di surga. Karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. Tetapi celakalah kamu, hai kamu yang kaya, karena dalam kekayaanmu kamu telah memperoleh penghiburanmu. Celakalah kamu yang sekarang ini kenyang, karena kamu akan lapar. Celakalah kamu yang sekarang ini tertawa, karena kamu akan berduka cita dan menangis. Celakalah kamu jika semua orang memuji kamu, karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, rekan muda dan anak-anak yang terkasih. Melalui penginjil Lukas hari ini, Tuhan Yesus bersabda, "Berbahagialah kepada orang miskin, lapar, menangis, berduka cita, dan orang yang dibenci." Hal yang sama juga dikatakannya kepada mereka yang dicela karena mengikut dan melakukan perkataan Tuhan. Tuhan Yesus juga mengingatkan kepada orang-orang yang menikmati kekayaan, rasa kenyang, tertawa, dan dipuji-puji orang yang bersikap egois dan tidak mau berbagi serta tidak bertobat. Dalam hal ini, Yesus memperlihatkan pada nilai yang berlaku di dalam dunia dan dalam kerajaan Allah. Yesus mengajak kita untuk mengalami kerajaan Allah di bumi seperti di dalam surga. Kerajaan Allah itu bukan hanya sebuah janji yang akan terjadi nanti, akan tetapi ia lahir di bumi sekarang saat kita mengalami berbagai kemalangan atau nasib yang sial. Kita kerap hanya berfokus pada masalah itu. Kita mungkin merasa menjadi orang yang paling menderita. Akibatnya, ada perasaan paling menderita karena merasa banyak orang akan memandang kita dengan sebelah mata. Namun, pada saat yang sama, ada sosok tidak terlihat yang mengendalikan segalanya. Dialah Tuhan yang memelihara dan menilai segala sesuatu di luar standar dunia. Dialah Tuhan. Marilah dalam kehidupan kita setiap hari
kita hidup solider, berbagi, memberikan sapaan kasih, memberi perhatian, agar kebahagiaan dan syukur serta hidup dalam kasih dapat kita alami dalam kebersamaan hidup kita, sehingga hidup di bumi ini seperti di dalam surga. Marilah berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas berkat dan teladan-Mu. Teguhkanlah iman kami sehingga dapat memberi kesaksian hidup yang benar, penuh kasih, dan memperhatikan kebutuhan orang lain. Ajarilah kami untuk solider, peduli dan berbagi, hidup penuh syukur, agar kerajaan Allah yang Engkau janjikan juga kami alami di bumi ini. Terpujilah Engkau Tuhan dan Penyelamat kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam sehat, salam sukacita. Tuhan memberkati kita semua. Amin.